Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik, terima kasih pada Pak Agus dan Pak Fajar yang telah hadir pada malam hari ini. Adapun tema kajian bahasa Arab Quran ini pada malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada ayat 10 daripada surat At-Tahrim. Di mana pada pekan lalu kita sudah membahas pada kalimat falam. Dan malam ini kita akan bahas kalimat setelahnya, yaitu kalimat yugnia dan seterusnya. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut eh, kalimat per kalimat pada ayat 10 daripada surat At-Tahrim ini, mari kita bacakan kembali ayat ini untuk menambah keberkahan kajian kita. Baik, saya akan bacakan, nanti mohon diikuti. Bisa diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وقيل ادخل النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, itulah bacaan daripada surat At-Tahrim ayat 10. Selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan analisa kalimat, yaitu
pada kata yugniya. Kata yugniya itu berasal dari kata dasar atau fi'il madhi goniya. 3 huruf, yaitu huruf pertama ghin, huruf kedua nun, dan huruf ketiganya huruf iya. Huruf ghinnya berharokat fathah, huruf nunnya berharokat kasrah, huruf iya-nya berharokat fathah. Kemudian di kamus Al-Munawwir bisa dibuka di halaman 1021. Di kamus Al-Munawwir bisa dibuka di halaman 1021. Atau kira-kira seperti ini penampakannya di layar. Di kolom sebelah kanan bagian atas, ini bintang bagian atas, ada kata gonia. Fi'il madhi gonia. Kemudian di sampingnya ada strip, stripnya berharokat fathah. Di sampingnya ada kata ginan, kemudian wagonaan. Makna dasarnya itu bisa lihat di baris bawahnya, artinya bisa kaya atau banyak hartanya. Itu gonia. Kemudian Nih. setelah kita mengetahui fiil dasarnya untuk yugniya dari gonia, maka kita perhatikan cara menentukan wazan sorobnya. Cara menentukan wazan sorobnya, fiil gonia, maka wazannya fa'ila. Huruf pertamanya fathah, huruf keduanya kasrah, huruf ketiganya fathah. Gonia, fa'ila. Kemudian di stripnya itu di kamus Al-Munawwir, stripnya adalah fathah. Maka fa'ila yang setelahnya fathah itu ada di bab 4. Ya, silakan dibuka buku sorotnya. Dibuka bab 4, Al-Babur Rabi', halaman 4 atas atau 6 bawah. Itu di Al-Babur Rabi', fa'ila yaf'alu. Untuk fa'ila sebenarnya ada dua bab ya, yaitu bab 4 dan bab 6. Cuman kalau bab 6 itu fa'ila yaf'ilu. Jadi dua-duanya kasroh. Sementara kalau al-babur rabi ini di fi'il madinya kasroh, di fi'il mudhari'nya fathah karena stripnya fathah. Maka untuk ghaniyah karena stripnya fathah disamakan atau dikiaskan dengan bab 4 al-babur rabi' yaitu wazan fa'ila yaf'alu. Maka ghaniya itu fiilnya jadinya yagnayu kalau mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Ghaniya fa'ila yaf'alu berarti yagnayu. Seperti itu. Ini untuk wazan dasar ya. Dan untuk fiil asli dari yugniya yaitu ghaniya. Kemudian ada satu kaidah
di dalam sorof untuk suatu fi'il yang huruf terakhirnya huruf illah seperti ghonia, ini kan huruf terakhirnya huruf iya, huruf illah. Kemudian kalau di fi'il mudhari kan yagnayu, nunnya berharokat fathah atau nunnya berharokat. Maka ketika seperti ini, huruf iya-nya di fi'il mudhari itu menjadi alif bengkok. Jadinya gonia yagna. Ya, jadi dihilangkan iya-nya diganti dengan alif bengkok. Kemudian disukunkan jadinya gonia yagna. Kira-kira kaidahnya seperti ini, ya kan? Limadza ubdilat al alifu fil mudhari an asliha alladhi huwa liya. Kenapa dirubah menjadi alif di dalam fi'il mudhari dari aslinya huruf ya? Tuqlabul wawu wal ya'u, ya huruf wawu dan huruf ya dirubah alifan menjadi huruf alif idza taharrakata, apabila dua huruf tersebut yaitu huruf wawu dan ya berharokat. Wan fataha ma qablaha, kemudian huruf sebelumnya fathah. Perhatikan, goniya, yagnayu. Yagnayu huruf terakhirnya huruf ya. Huruf ya-nya berharokat. Ya, taharrokata berharokat. Kemudian wan fataha ma qablaha, dan sebelumnya huruf nun berharokat fathah. Nah, jadi kalau ada fiil yang huruf terakhirnya huruf illah berharokat dan sebelumnya huruf sebelumnya itu fathah, maka jadinya dirubah ianya menjadi alif. Ghaniya yagna. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan silahkan. Domanya jadi nggak ada ya Ustaz ya? Ya, domahnya tidak ada karena dirubah ianya menjadi alif bengkok. Hmm. Karena sebelumnya berharokat fathah. Dan ini berlaku untuk semua fiil. Dimana kalau di buku Shorob bab 4 ini, itu bisa dibuka di halaman 8 bagian bawah atau 6 atas. Itu di baris kedua rodia. Ya, rodia. Ya, silakan dibuka buku Shorobnya di halaman 6 atas. Baris Rodi. kedua ada rodia. Harusnya kan rodia yardoyu. Tapi di sini rodia yardo. Ianya hilang diganti alif Do. dan sukun. Rodia yardo. Di bawahnya juga sama. Khosya yakhsha. Gitu ya. Jadi dan fiil-fiil yang lainnya seperti itu. Apabila huruf terakhirnya huruf ella, wawu atau iya berharokat, harokatnya apa saja, dan sebelumnya fathah, maka huruf ilahnya diganti dengan alif bengkok dengan harokat sukun. Maka kalau kita ingin mengetahui tasrifnya, wazan fi'il ghaniya yagna itu nanti dikiaskan dengan rodia yardo. Rodia yardo. Ada di bab 4, halaman 6 atas, atau halaman 8 bawah, ya, di baris kedua bagian atas. Di bawahnya fi'il haba yahabu, itu di bawahnya rodia yardo. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Ada Bu Suaibah. Ahlan Bu Suaibah, apa kabar?
Alhamdulillah, Khair Ustaz. Afwan jarang ikut Iya, Bang, nggak apa-apa. dan mendingan. Mm-mm. Iya. Baik, kita lanjutkan. Maka untuk mentasrifnya fi'il ghaniya yagna dikiaskan dengan rodiya yardo, kira-kira seperti ini tasrifnya. Ya, saya akan bacakan bisa diikuti. Rodiya yardo. Silakan. Radiya Rodiya yardo. yardo. Ridon rodin. Ridon Ridho robin. radin. Ghaniya yagna. Ghaniya Ginan yaghna. yagnan. Ginan ghanin. Ghinan Ginan ghanin. yagnan. Sekarang isi maf'ulnya. Mardiyun irdo. Mardiyun Mardun irdo. irdo. La tarda mardon. La La tardo tarda mardon. mardon. Oh, Hmm. mohon maaf, ada kesalahan. Di fi'il amr, nah ini ada kesalahan. Jadi di fi'il amr ini tanpa iya, ya. Irdo. Lu eh, kelewat teredit. Baik. Saya ulangi. Marodiyun irdo. Silakan. Mardiyun irdo. Mardiyun irdo. La tarda mardon. La La tardo tarda mardon. mardon. Magniyun igna. Maghniyun Mardiyun irna. irdo. La tagna magnan. La taghna Magnan. maghnan. Kira-kira seperti itu tasrif istilahi perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari ke masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan seterusnya. Untuk fi'il ghaniyah dikiaskan dengan rodiyah. Kemudian selanjutnya pola fi'il madi dalam tasrif lugawinya untuk mauzun rodiyah dengan ghaniyah. Baik. Saya akan bacakan tiga baris dari kata dari fi'il madi rodiyah. Nanti bisa diikuti. Rodiyah, rodu. Silakan. Radiya 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 radu. radu. Radiyat, radiyata, radina. Radiyat Radiyat radiyata radiyata. radina. Nah, sekarang gonia. Gonia, gonia, gonu. Ghaniya 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 ghanu. ghanu. Goniat, goniata, gonina. Ghaniyat ghaniyata ghanina. Lanjut di domir anta. Rodita, rodituma, roditum. Radita raditu ma raditum. Roditi, rodituma, roditunna. Raditi raditu ma raditunna. Tunna. Ghanita, ghanituma, ghanitum. Ghanita ghanitu ma ghanitum. Ghaniti, ghanituma, ghanitunna. Ghaniti ghanitu ma ghanitunna. Tunna. Sekarang untuk damir ana nahnu. Raditu, radina. Raditu Radu. radina.
Ghanitu ghanina. Goni Ghanitu goni. ghanina. Nah, karena ini fiil madi, maka kata atau fiil yugniya yang merupakan fiil mudore ini belum ketemu. Dan fiil dasarnya goniya juga fiil mudorenya yagna. Ya, huruf ianya fathah. Sementara di ayat itu domah yugniya. Nah, maka ketika dalam fiil sulasi belum ketemu, maka itu nanti adanya di fiil sulasi mazid ya, yang lebih dari 3 huruf. Nah, kira-kira polanya seperti ini. Dari gonia, maka ditambah 1 huruf menjadi agna. Maka wazan dasarnya gonia itu yagnayu. Kemudian wazan pola dasarnya fa'ila yaf'alu. Wazan kiasinya rodiya yardo. Adanya di bab 4, halaman 4 atas atau 6 bawah. Kemudian untuk menemukan yugniya itu ditambahkan 1 huruf ya fiilnya jadinya agna. Ketika agna maka fiil mudhari'nya yugni. Wazannya af'ala yuf'ilu. Adanya di halaman 16 bagian atas atau halaman 18 bagian bawah. Nah, silakan dibuka buku sorofnya halaman 18 bagian bawah. Itu di tengah-tengah, itu yang paling bawah af'ala yuf'ilu ya. Nah, jadi dari gonia itu fa'ila bab 4, kemudian ditambah 1 huruf jadinya sulasi mazid biharfin wahid, jadinya af'ala yuf'ilu agna yugni. Nah, kemudian karena agna ini huruf terakhirnya huruf illah, maka kita cari di af'ala yang huruf terakhirnya huruf illah. Di bawahnya af'ala itu ada akroha, ada amada, ada au'ada. Kemudian dibuka di halaman sebelahnya, ada aisaro, ada ajaba, ada abana, kemudian ada a'to, dan ada adro. Adoro. Adu. Maka Auda. karena karena yugni itu ada terakhirnya iya, maka disamakan dengan adro. Gitu. Nah, adro fi'il mudhari'nya yudri, maka agna fi'il mudhari'nya yugni. Seperti itu. Saya ulangi, yugniya ini kan diawali dengan huruf iya berharokat dhammah. Sementara kalau gonia, yagna itu fi'il mudhari'nya fathah. Maka ini ketika terjadi perbedaan seperti ini, berarti bukan di sulasi atau bukan di fiil sulasi mujarod, bukan di fiil yang 3 huruf, tetapi adanya di fiil yang 3 huruf ditambah atau sulasi mazid. Nah, kita coba dengan 1 huruf dulu, yaitu af'ala. Maka di sini ketemu dengan adro. Jadi agna yugni itu dikiaskan dengan adro yudri. Kenapa bukan a atau yang atasnya? Nah, kalau a to itu huruf terakhirnya aslinya wau. Sementara kalau agna itu kan huruf terakhirnya iya, seperti itu. Maka agna lebih tepat dengan adro karena terakhirnya sama-sama huruf iya. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau Ustaz. Baik, pelan-pelan ya. Selanjutnya, tasrifnya kira-kira seperti ini. Ya, saya bacakan. Adra yudri. Silakan. Adra yudri. Idra'an mudrin. Idra'an
Mudarin. Agna yugni. Agna. Agna yugni. Yugni. Ignaan mugnin. Ignaan mugnin. Mudron adri. Mudaron adari. Adari. La tudri mudron. La La. tudri mudaron. Mudaron. Mugnan agni. Mugnan Mudaran. agni. La tugni mugnan. La La. tugni Tugni. mugnan. Ini tasrif istilahi untuk agna yang dikiaskan dengan fiil adro. Selanjutnya kita belum ketemu fiil mudhari untuk yugnia, maka kita terapkan dulu fiil mudharinya, ya, itu. Atau fiil madinya dulu, ya. Ya, fiil madinya dulu sebelum fiil mudhari, ya. Saya bacakan tiga baris. Adro, adroya, adrau. Silakan. Adara. Adaron adaroya Adara. adarau. Adrot, adrota, adraina. Adarot Adarat. adarota Adarata. adaroina. Adaraina. Agna, agnaya, agnau. Agna Agana. agnaya Agnaya. agnau. Agnau. Agnat, agnata, agnaina. Agnat Nats. agnata Agnata. agnaina. Agnaina. Adraita, adraituma, adraitum. Adaroita Adaraita. adaroituma Adaraituma. adaroitum. Adaraitum. Adraiti, adraituma, adraitunna. Adaroiti Iti. adaroituma Adaraituma. adaroitun. Adaraitunna. Agnaita, agnaituma, agnaitum. Agnaita Agnaita. agnaituma Agnaituma. agnaitum. Agnaiti, agnaituma, agnaitunna. Agnaiti Agnaiti. agnaituma Agnaituma. agnaitunna. Agnaitun. Adraitu, adraina. Adaroitu adaroina. Agnaitu, agnaina. Aghnaitu agnaina. Nah, itu fi'il madinya untuk wazan af'ala. Yaitu untuk fi'il adro sama agna. Sekarang fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari'nya. Saya bacakan. Yudri, yudriyani, yudruna. Silakan. Yudari. Yudriyaini. Yudruna. Tudri, tudriyani, yudrina. Tuderi Tudri. tuderyani Yudriyani. yuderina. Yudrina. Nah, perhatikan. Yugni, yugniyani, yugnuna. Yugni Yugni. yugniyani Yugniyani. yugnuna. Yugnuna. Tugni, tugniyani, tugnina. Tugni Tugni. tugniyani Tugniyani. tugnina. Tugnina. Nah, perhatikan di sini di baris kedua yugniyani. Ya, ini sudah mulai agak sama, yaitu di awal dengan huruf berharokat domah yugniyani. Cuman kalau di ayat kan yugnia, nggak ada nunnya. Kalau di sini kan yugniyani. Kenapa seperti itu? Maka perhatikan ayatnya, ya kan? Perhatikan ayatnya. Di sini sebelum yugnia ada lam, falam. Nah, lam ini kan huruf jazm. Ketika ada huruf jazm, maka nanti ada yang dihapus atau dimajzumkan. Kalau fi'il sahih disukunkan,
Kalau ada kalau musanna nanti nunnya dihilangkan. Yugnia ini asalnya yugniani. Karena ada huruf jazm maka hadfu nun dari yugniani jadi yugnia seperti itu. Maka di sini harus dibaca panjang karena menunjukkan dua orang. Jadi di sini baru kita ketemu ya, yugnia itu adanya di fiil mudore ya. Dari agna yugni jadinya yugniani. Seperti itu. Kemudian dan kalau kita perhatikan yugniani ini kan domirnya huma ya. Humanya mudzakkar seperti itu. Mudzakkar. Kemudian anta. Tuderi, tuderiyani, tuderuna. Silakan. Tuderi, tuderiyani, tuderuna. Tuderina, tuderiyani, tuderina. Tuderina, tuderiyani, tuderina. Tugni, tugniyani, tugenuna. Tugni, tugniyani, tugenuna. Tugenina, tugniyani, tugenina. Tugenuna, tugnina, tugniani, tugnina. Nah, sekarang anak. Uderi, nuderi. Uderi, nuderi. Ugni, nugni. Ugni, nugni. Kira-kira seperti itu pola fiil madhi dan eh, fiil mudhari ya ini asal fiil mudhari ya. Ini harusnya fiil mudhari, mohon maaf. Jadi ini pola fiil mudhari. Mudzakkar. Sampai di sini selesai pembahasan kata yugnia. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Silakan. Baik, bila tidak ada, kita akan lanjut ke kata anhuma. Kata anhuma atau sebelum anhuma, di sini yugninya ada alif terakhirnya. Apa itu huruf alif di situ? Oke, silakan Pak Agus dibaca. Alif, alif ya, alif, alif, al isnaini huwa dhamirur rafi mutasil yudaf ilal af'al al mahdi wal mudhari wal amr litada litadala ala Litadul, litadulla, litadula ala an alif ala au naaba naiba, Naibul, or naibal fa'il. naibul al fa'il huma Isnan. isnain isnani, ya. Saksoni, tasoni au say'an mabni ala sukuni fi makali raf'in fa'il. oke. Jadi di sini di fiil yugniya itu diakhiri dengan alif. Alifnya adalah aliful isnain, yaitu alif yang menunjukkan dua orang. Maksudnya fa'il atau naibul fa'ilnya dua orang. Huwa domirul rof'i, di mana alif di situ domir, ya. Maka dihitung satu kalimat, satu kata, karena dia domir rof'i. Mutasil dan dia mutasil domirnya.
Yudofu ilal af'al di mana biasanya aliful isnain ini itu yudofu ilal af'al disandarkan atau ditambahkan kepada fiil madhi, mudhari dan amr ya. Jadi bisa masuk di fiil madhi, mudhari dan amr. Litadulla ala annal fa'il untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya au naibal fa'il atau naib fa'ilnya. Kalau fa'il berarti fi'ilnya maklum, aktif. Tapi kalau naibul fa'il berarti fi'ilnya majhul, ya, pasif gitu. Huma isnani. Jadi fa'ilnya menunjukkan dua. Jadi alif di situ untuk menunjukkan fa'il atau naibul fa'ilnya dua. Isnani. Di mana dua di sini bisa saksoni. Saksoni ini dua orang. Ya, maksudnya manusia. Au syai'aini atau sesuatu yang dua. Maksudnya selain manusia. Misalkan hewan, misalkan barang-barang lainnya, benda mati lainnya, tapi jumlahnya dua. Jadi alif di situ menunjukkan dua, baik manusia atau selain manusia seperti hewan atau benda mati. Kemudian secara i'rab alif di situ mabni ala sukun. Mabni harokatnya sukun fi mahalli raf'in fa'il di mana posisinya rofa karena dia fa'il. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas anhuma. Nah, ini anhuma juga ini huruf ya, huruf jar dan domir. Nah, silakan Pak Fajar ada mau baca? Ya Ustaz. Silakan. Anhuma harfun an oh ya an harfun eh, Harfu jarin jar jarin mubni ala mab- al sukun. mabni ala sukun terus Ya yahtassu tasni yahtasu bid balad apa nih biddukhuli bil bidduhu biddukhuli duhuli ala al asma. alal asma. Baik. Jadi anhuma ini dua suku kata an sama huma. Annya apa? Harfu jarin. Annya adalah huruf jer dan huruf jer itu i'rabnya mabni. Mabninya kepada apa? Ala sukun karena huruf terakhirnya nun sukun. Jadi huruf jer mabni ala sukun. Yakhtassu bidukhul alal asma di mana an ini biasanya khusus masuk kepada isim. Maksudnya setelahnya istim. Baik isim domir atau isim dohir. Ya, jadi an ini nggak boleh, nggak bisa masuk kepada fiil seperti itu. Baik. Selanjutnya ini makna huruf jer ya banyak. Sekarang huma, silakan Bu Suaibah. Anhuma domirun tasil biharfi jarin an fi mahalli jar gitu ya Ustaz. Baik. Ya, jadi di sini anhuma, humanya ini yang saya kasih warna merah adalah domirun muttasilun, domir yang yang nyambung. Di mana biharfi jar, jadi disambung dengan huruf jar an. Fi mahalli jarin, posisinya jer. Kenapa fi mahalli? Karena domir ini kan mabni. Sementara sebelumnya huruf jer. Harusnya kalau ada huruf jer, itu huruf terakhirnya, kalimat setelahnya, huruf terakhirnya kasroh. Kasroh. Sementara huma, huruf terakhirnya kan alif, alifnya sukun. Nah, karena tidak ada tanda huruf jernya di huma, maka disebutnya fi mahalli. Jadi kalau ada kalimat baik mansub atau marfu atau majzum atau majrur
Ketika tidak ada tandanya, misalkan marfu tapi nggak ada tandanya, misalkan kalau harokat doma, mansub, misalkan nggak ada tandanya, biasanya kalau harokat fathah, majzum, nggak ada tanda harokatnya sukun atau majrur, tidak ada tanda harokatnya kasroh, maka disebutnya cara mengirobnya fi mahalli. Gitu, berada di posisi. Nah, itu kira-kira. Jadi pimahali itu kira-kira kalau diartikan berada di posisi. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Dan yang terakhir adalah min. Oke. Nah, karena sudah baca semua, ada yang baru. Kalau karena sudah baca semua, jadi saya baca ini. Min adalah harfu jarrin. Jadi min adalah huruf jar mabni. Setiap huruf jar pasti mabni. Ala sukun. Karena huruf terakhirnya nun sukun. Wa takhtassu bid-dukhul 'alal asma az-zahirah wad dhamair. Di mana huruf jar min ini dikhususkan, takhtassu itu dikhususkan bid-dukhul masuk alal asma kepada isim az-zahirah, isim zahir. Isim zahir itu seperti Muhammad, Ali kalau manusia. Kalau hewan misalkan ya hewan alfil, atau misalkan apa kalau benda mati misalkan al-hajar, al-bait, seperti itu. Wad domair, domir-domir, ya domir huwa humahum, ya sampai ana nahnu. Jadi bisa minhu, minhuma, minhum, seperti itu. Kalau isim dohir, misalkan min Muhammadin atau minallah, seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah membahas sampai kalimat min. Ada pertanyaan? Kalau disambung dengan Allah, bedanya apa Ustaz? Min dengan lafaz Allah, maka Min lafaz dengan Allah. Allahnya masuk kepada kategori isim zohir. Hmm. Itu tidak disukunkan ya? Di situ nggak disukunkan karena sukun ketemu sukun, ya kan? Min sukun, Allah kan awal huruf awalnya kan alif lam. Alif Hmm. lam kan sukun, maka nunnya ketika nunnya dipatahkan karena sukun ketemu sukun, jadinya minallah, seperti itu. Hmm. Dan itu berlaku untuk semua sukun ketemu sukun. Misalkan minal muslimin, kan min sama al muslimin, ya jadinya kan minal muslimin, gitu. Minal mu'minin, minas sabirin. Ya, jadi kalau ketemu sukun lagi maka dikasih harokat fathah. Dalam Al-Quran kalau kita perhatikan cukup banyak ya eh, untuk eh, huruf min yang setelahnya alif lam ya. Misalkan di Al-Baqarah ayat 19. Au kasayyibim minas sama'i. Ya, di situ au kasayyibin min as-sama. As-samanya ada alif lam, makanya minas sama'i. Atau enggak minal jin. Kemudian ayat 22 juga ada. Fa'akhraja bihi minas samarati. Nah, kan min as-samarati. Kemudian banyak ya di ayat-ayat lainnya. Minaz zalimin. Misalkan Al-Baqarah 35. Fatakuna minaz zalimin. Min sama az-zalimin. Jadi di Al-Baqarah aja lumayan banyak ya. Belum lagi nanti di surat-surat yang lainnya. Ada sekitar 2000-an ya. Min setelahnya isim ya.
Ada lagi pertanyaan? Baik, saya kira malam ini cukup ya. Insya Ya, Allah Ustaz. ketemu lagi pekan depan untuk pembahasan kata lafaz Allah. Nah, ini juga materinya cukup panjang untuk lafaz Allah. Walaupun kalau nggak salah pernah juga kita bahas di ayat lain, tetapi tidak ada salahnya nanti kita akan ulang lagi untuk analisa lafaz Allah seperti apa asal usulnya sehingga muncul lafaz Allah seperti itu. Secara bahasa Arab kita harus tahu lafaz Allah dari mana gitu. Iya, Ustaz. Ini filenya ada di WA enggak ya, Ustaz? Kenapa? File ini ya, PowerPoint-nya. Oh, yang ini belum. Oh ya, Yang ini belum saya kirim. Eh, Kemungkinan nanti kalau sudah selesai ayat ini baru saya kirim. Jadi biar nggak kepotong baik gitu. Ustaz. Karena kadang suka masih ada yang perlu diedit atau apa kayak tadi kan ternyata kan ada yang perlu diedit segala. Jadi nanti kalau sudah disampaikan ya terkadang begitu ketika saya membuat materi lupa teredit ketika disampaikan baru kelihatan salahnya maka diedit. Jadi nanti setelah disampaikan baru nanti saya share insya Allah. Baik Ustaz. Ya, baik. Terima kasih kepada yang telah hadir malam ini, Pak Agus, Pak Fajar, dan Bu Suaibah. Semoga bisa dipahami materinya dan menambah ilmu yang bermanfaat. Silahkan dipraktekkan kepada ayat-ayat yang lainnya supaya lebih paham lagi. Insyaallah Mari Ustaz. kita tutup kajian kita pada malam ini dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Astagfirullahaladzim. Alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma Asyhadu an la bihamdik. ilaha illa Asyhadu an la anta ilaha astaghfiruka illa wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.